Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki nerusaken ngaos pertemuan dua kali, niki yang ketiga. Nerasakan kitab Bukhari tentang Fadhailul Quran atau tentang Mukjizatul Quran. Niki teng Bukhari halaman 193 juz 3. Ya, teng Bukhari niku juz 3 halaman 193, nak teng Fathul Bari juz 9 halaman 573. Nggih, sedurunge kula mukadimah nggih. Terus Quran nggih cobi didengarkan nggih. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Makanya pertanyaannya itu untuk jadi ahli tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan terus. Mendengarkan itu kok enak. Nah, dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menara, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini, dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah
niki do ngopi mulai uteke tumrap. Ning Jawa iku ribet niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kok yang kita sampean seneng nanti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun kada qalbi ayatiron kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah, tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan balayukinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Tidak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari duwe Ra'at nyepet nawang mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bayin arah mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata' apa khata' sibul khata' apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya. Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Quran lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabarun napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan di sini kada qalbi ayatiro kalau wawas ya tengene Fathul Bari ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu fa fahima al hujjata fastadrakaha bilati fi tabih
Wa dzalika min qaulihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin. Wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqun. Wah, aneh-aneh. Ganti kegiatan ya rasane. Lah wis mulang orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang nggih nonton apa. Islam itu gampang. Begini kalau terangno nggih. Mboten sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tau ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nek dadi wong sugih iku syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras. Kan kabeh ana syarat. Mosok dadi pangeran tanpa kualifikasi. Dadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat, akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten riyen. Ya pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah. Wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut
aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki nerusaken ngaos